kedua yaitu mengenai just-in-time dan juga backflash costing. Pertama, kita akan bahas dulu konsep dasar just-in-time itu sendiri. Nah, just-in-time yakni meminimalkan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Bahkan jika memungkinkan, persediaannya yaitu nol atau zero inventory. Hal ini dilakukan dengan cara sistem tarik atau pull system. Untuk menolakkan persediaan barang jadi dan persediaan bahan baku, perusahaan hanya menghasilkan produk sebanyak yang dipesan pelanggan dan membeli bahan baku sebanyak yang dibutuhkan untuk produksi. Agar semuanya dapat berjalan lancar, kualitas proses produksi, kualitas bahan baku, dan juga kualitas pekerja harus bagus. Dengan sistem tarik, perusahaan akan memungkinkan memiliki persediaan nol untuk persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Selanjutnya, untuk menolakkan persediaan barang dalam proses, dilakukan dengan pengurangan waktu proses. Semakin pendek waktu proses, semakin kecil persediaan barang dalam proses yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan sistem just-in-time dengan sistem tradisional. Nah, untuk sistem just-in-time sendiri, seperti yang ditampilkan pada slide, yang pertama itu pencatatannya tidak mengikuti setiap proses produksi. Menyederhanakan sistem perhitungan biaya tanpa menghilangkan banyak informasi. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku langsung dan saat selesainya barang jadi. Yang keempat yaitu tidak dibuatnya buku pembantu persediaan atau inventory subsidiary ledger. Sistemnya tarikan, persediaannya tidak signifikan, basis pemasoknya yaitu sedikit, kontraknya jangka panjang dengan pemasok, pemanufakturan berstruktur seluler, karyawan berkeahlian ganda, jasa terdesentralisasi, keterlibatan karyawannya tinggi, gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, dan juga Total Quality Control atau TQC. Selanjutnya mengenai sistem tradisional. Pencatatannya yaitu mengikuti setiap proses produksi, memiliki 4 titik pemicu atau trigger points dalam pencatatannya. Sistemnya dorongan, persediaannya signifikan, basis pemasoknya banyak, kontrak jangka pendek dengan pemasoknya, pemanufakturan berstruktur departemen, karyawannya terspesialisasi, jasanya tersentralisasi, keterlibatan karyawannya itu rendah, gaya manajemennya itu sebagai pemberi perintah, dan juga acceptable quality level atau AQL. Itu untuk perbedaan sistem GAT dan juga sistem tradisional. Baiklah, lanjut ke materi berikutnya yaitu backflush costing atau backflushing. Nah, backflush costing ini adalah metode pengumpulan biaya produksi dengan menghilangkan sebagian ayat jurnal yang terkait dengan tahap-tahap. Nah, dimulai dari pembelian bahan baku sampai dengan penjualan barang jadi. Metode ini lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengumpulan biaya produksi tradisional karena pencatatannya tidak mengikuti setiap proses produksi. Nah, ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari backflush costing. Yang pertama yaitu akun persediaan tidak disesuaikan selama periode akuntansi untuk mengetahui biaya produksi, tetapi saldo akan dikoreksi pada akhir periode. Ciri yang kedua yaitu tidak ada catatan yang detail tentang unit barang dalam proses dan tidak ada persediaan produk jadi karena produk jadi langsung terjual. Nah, ciri yang ketiga yaitu bahan baku sampai di perusahaan pada saat ini akan diproses saja dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu yang terakhir yaitu tidak ada persediaan produk jadi, persediaan barang dalam proses. Jadi semua biaya tidak dibebankan ke biaya produk jadi, tapi langsung ke harga pokok penjualan. Karena hasil produksi pasti terjual semuanya. Nah, jadi untuk menghitung biaya-biaya maka dilakukan perhitungan mundur atau flashback. Nah, selanjutnya yaitu hubungan just in time dengan backflush costing. Metode harga pokok backflush diterapkan di perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya. Penerapan konsep just in time membawa pengaruh terhadap proses produksi yang menjadi lebih cepat, sehingga lama waktu proses dimulai dari bahan baku diproses sampai dengan produk selesai berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan dalam hitungan jam. Nah, dengan pendeknya waktu proses, penggunaan metode harga pokok pesanan dan metode harga pokok
proses menjadi tidak memadai lagi. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Metode persediaan yang digunakan berbeda oleh perusahaan manufaktur. 1. Metode perpetual. Akun persediaan barang dagang didebit di atas setiap pembelian barang dagang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya agar mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagang yang ada di dalam persediaan. Dianalogikan dengan penelusuran terperinci atas barang dalam proses yang diperlukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah metode periodik. Saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Tidak hanya dilakukannya akuntansi yang terperinci atas persediaan barang dagang, tidak ada penelusuran terperinci atas persediaan WIP. Sekian materi tentang just in time yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.